Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kesehatan agar kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasanya ketiga yaitu C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Materi yang pertama, aspek Trigatra, wawasan Nusantara. Aspek Trigatra merupakan aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada sebuah negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang tetap, yaitu yang pertama A, posisi dan kondisi geografis. Keterangannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Pada posisi tersebut, letak geografi Indonesia dapat disebut sangat strategis. Indonesia berada pada posisi tersebut, letak geografi Indonesia dapat berada di posisi silang dunia karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di bawah garis khatulistiwa. Yang kedua B, keadaan dan kemampuan penduduk. Terdapat sejumlah hal yang terkait dengan keadaan penduduk pada suatu negara, yaitu yang pertama, 1. Jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Kemudian 2, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, persebaran atau distribusi jumlah penduduk. Dan yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah negara tersebut. Sumber daya alam sepatutnya diolah dan dimanfaatkan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas maksimal, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Tiga, asas berdaya saing, yaitu hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek Pancagatra, wawasan Nusantara. Pancagatra merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, faktor-faktor yang selalu berkembang, yaitu yang pertama meliputi bidang ideologi. Ideologi adalah prinsip yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu negara. Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, nomor 1, ideologi harus diaktualisasikan dari bidang kenegaraan oleh semua warga negara Indonesia. 2, ideologi itu sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Ketiga, ideologi harus menjadi panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara Indonesia dengan meningkatkan motivasi, semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya yang B,
di bidang politik. Politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, masyarakat yang berfungsi memberikan masukan atau input dalam pernyataan, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan. Yang kedua, pemerintah yang berfungsi menghasilkan keluaran atau output berupa kebijakan yang melahirkan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik. Kemudian yang ketiga C, ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan pemerintah dalam masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Maka perlu upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, satu, mengarahkan sistem ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan yang menghindari sistem private liberalisme, yaitu kebebasan ekonomi tak terkendali hingga dapat menimbulkan eksploitasi kaum lemah. Yang ketiga, menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli. Yang keempat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kelima, kemampuan bersaing secara sehat dan mandiri. Kemudian yang keempat D, di bidang sosial budaya. Dalam konsep Pancagertra, sosial budaya merupakan kondisi dinamis budaya Indonesia yang bersifat keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ketahanan sosial budaya Indonesia perlu ditingkatkan. Untuk itu dapat dilakukan sejumlah tindakan antara lain. Satu, menyosialisasikan pengembangan budaya lokal. Kedua, mengembangkan kehidupan beragama. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Yang keempat, menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kelima E, di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konsep Pancagertra, pertahanan dan keamanan merupakan kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu yang muncul dari dalam maupun dari luar negeri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, satu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Kedua, pertahanan keamanan berlandaskan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional, itu wawasan Nusantara. Yang ketiga, perwujudan pertahanan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS Hankam Rata. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semua materi yang kita telah pelajari. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.